Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi pengajian hadis Al-Arba'in Nawawiyah yang ke-30. An Abi Ta'labah Al-Khosyabi Jurthum bin Nashir. Jadi beliau lebih terkenal dengan julukannya Abu Ta'labah Al-Khosyabi daripada namanya. Beliau ini pernah waktu perang Khaybar, itu beliau pernah terkena panah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu belum Islam. Nah, pada akhirnya beliau menempati Syam atau sekarang di Suriah. Inna radhiyallahu taala anhu an Rasulillah, dari sahabat Abu Thalab al-Khosyabi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, di mana Rasulullah bersabda, Innallaha ta'ala, Allah Subhanahu wa taala, faradha faraidha, Allah sudah mewajibkan kewajiban-kewajiban, fala tudayyi'uha, jangan kalian sepelekan kewajiban-kewajiban tersebut. Wahadda hududan fala ta'taduha, Allah sudah memberikan batasan-batasan mana yang dilarang, mana yang tidak. Maka kalau yang dilarang ini fala ta'taduha, jangan kau lewati, jangan kau lakukan yang sudah dilarang. Wa harrama asya'a fala tantahikuha, Allah mengharamkan banyak hal, maka juga jangan dilakukan. Wa sakata an asya'a rahmatan lakum, terkadang Allah itu tidak menjelaskan hukum tertentu dalam firman-Nya, itu rahmatan lakum wa nisyanin, itu karena bentuk kasih sayang Allah pada kalian, bukan Allah lupa. Fala tabhatsu anha, maka jangan dicari-cari. Haditsun hasanun, hadis hasan, raud Daruqutni wa ghairuhu, hadis riwayat Imam Daruqutni dan lainnya. Qaluhu faradha ay aujaba alzama, wajibkan. Wa qaluhu fala tantahikuha, yaitu fala tadkhulu fiha, jangan sampai masuk pada hal-hal yang haram. Wa man nahyu anil bahti amma sakatallahu anhu, larangan membahas apa yang Allah tidak jelaskan, itu muafiqun liqouli sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daruni ma taraktukum, tinggalkanlah apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Artinya kalau aku nggak bahas, ya jangan dibahas-bahas, sengaja dibahas. Kecuali nanti ada di belakang, kecuali ada permasalahan tertentu yang secara sosiologis memang terjadi, nah itu boleh dibahas. Sesuatu hal yang belum terjadi, ya jangan ditanya-tanya. Nanti akan menyusahkan diri sendiri, karena sesuatu hal yang sudah kita ketahui itu perlu diamalkan. Fa innama uhlika alladzina min qablikum, orang-orang yang sebelum kalian itu rusak karena kathrata masailihim, karena mereka banyak tanya tapi untuk ngetes. Waqtilafihim ala anbiyaihim, dan mereka seringkali menentang pada nabi-nabi mereka. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berpendapat, kanat Banu Israil itu yas'aluna, bertanya, fayujabun, mereka dijawab, wa ya'tuna ma talabu, diberikan apa yang mereka minta, hatta kana dzalika fitnatan lahum, bahkan hal tersebut itu menjadi fitnah bagi mereka. Wa adda dzalika ila halakihim, bahkan mereka itu disiksa karena perbuatan mereka itu menentang apa yang sudah Allah berikan. Jadi Bani Israel banyak bertanya hal-hal yang tidak rasional, tapi kemudian dibuktikan
tapi mereka masih tidak percaya. Akhirnya mereka mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana as-sahabah radhiyallahu anhum qad fahimu dzalika wa kufu anis soal illa fi ma la budda minhu. Jadi sahabat itu bertanya hal-hal yang memang harus ditanyakan. Wa kana yu'jibuhum ayyaji al-a'rab yas'aluna Rasulullah fayasma'un wa ya'un. Jadi ketika ada orang Arab Baduy yang datang pada Rasulullah bertanya, ya mereka para sahabat ini ya dengarkan saja, terus ya tinggal mengikuti apa yang Rasulullah bilang pada sahabat-sahabat dari Arab Baduy ini. Waqad balagha qaumun hatta qaulu, tapi ada yang berlebihan, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa la yajuzu as-su'al fin nawazil. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan yang terjadi ini nggak boleh dibahas. Ada yang berpendapat ekstrim seperti itu. Hatta takok sampai permasalahan itu benar-benar terjadi. Jadi sesuatu hal yang belum terjadi itu nggak boleh ditanyakan. Permasalahannya belum terjadi, ditanyakan itu nggak boleh. Wa qad kana salaf yaquluna fi mithliha da'uha hatta tanzil. Ya sudah, tinggalkan pertanyaan-pertanyaan sampai peristiwanya memang benar-benar terjadi. Ila annal ulama lamma khafu dhiyabal ilmi as-saru wa farra'u wa mahadu wa sattaru. Jadi kadang ada fikih-fikih imajinasi gitu. Fikih yang mana keadaannya belum terjadi, tapi sudah dibahas oleh ulama. Itu sudah dibahas oleh ulama. Nah ini bahkan ada kitabnya sampai besar-besar gitu, diperinci sama ulama-ulama fikih. Ini tujuannya untuk agar ilmu tidak hilang, mempertajam mempertajam analisis gitu. Nah ini ada dalam kitab-kitab fikih. Jadi tidak semuanya pertanyaan atau bertanya itu terus kayak seperti Bani Israel. Nah, kalau Bani Israel itu kan pertanyaan yang sifatnya menantang. Nah, ketika sudah diberikan jawaban dia malah nggak percaya. Nah, kalau kita bertanya untuk tujuan ilmu pengetahuan, nah itu diperbolehkan. Wa ikhtalafal ulama fil asya qabla wurudi syar'i bihukmiha. Bagaimana membahas permasalahan-permasalahan yang dalam syariat, dalam Al-Quran, hadis, ijma, itu belum ada. Kemudian dibahas itu hukumnya bagaimana. Ada 3 pendapat yang disebutkan dalam kitab usul fikih. Nah ini pembahasannya khusus di usul fikih. Jadi kalau nggak bisa atau kalau nggak dibahas, ya nanti umat ini kan perlu jawaban, perlu perlu referensi, perlu fatwa dari ulama. Makanya setiap ada pembahasan atau setiap ada permasalahan yang datang, kemudian dibahsul masailkan, dibuatkan fatwanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang membiasakan diri sholat malam, terus ya kalau sholat malam tentunya tidurnya ini lebih sedikit, kenikmatan tidur juga terkurangi. Wa atharu ala dzalika, dan dia itu lebih memilih sholat daripada tidur karena untuk mengharapkan ridho dari Allah, pahala dari Allah. Balasannya fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Jadi balasannya adalah bidadara bagi perempuan, nanti bidadari bagi laki-laki. Wa qad jaa'a fi ba'dil akhbar, dalam sebagian khabar,
sebutkan bahwasanya Allah itu membangga-banggakan orang yang sholat malam di kegelapan. Kata Allah pada malaikat, lihat tuh hamba-hambaku, mereka sholat malam di kegelapan. Haitsu la yarahum ahadun ghairi, yang mana orang lain tidak melihatnya, hanya aku yang melihatnya. Ushidukum anni qad abahtum daro karamati. Saksikanlah bahwa aku telah memperbolehkan mereka itu masuk ke surgaku. Tsumma qala ala ukhbiruka bi ra'sil amri ila akhirih. Nah, ini jadi ra'sul amri itu hal yang paling penting, yaitu adalah Islam. Jadi kalau orang mau amal ibadahnya diterima, itu harus jadi muslim dulu. Jadi muslim dulu, setelah muslim, setelah Islam, itu sholat. Nah, sholatnya jangan ditinggal, karena sholat itu adalah tiang dari segala ibadah. Zarwatu sanamihi al-jihad. Nah, jadi mempertahankan tanah air, jihad. Nah, ini juga bagian dari sesuatu hal yang penting. Jadi membela negara, membela tanah air, itu juga bagian dari jihad. Jadi jihad itu ya memang sangat penting sekali. Jihad itu sangat diperlukan. Jihad ini sifatnya defensif, jadi kita bukan mencari-cari musuh, tapi apabila musuh datang menyerang kita, maka kita harus siap kapanpun demi mempertahankan Republik NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu juga bagian jihad. Tapi ada hal yang lebih tinggi daripada jihad fisik itu, yaitu adalah jihad melawan hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu ya termasuk juga melalui ucapan. Nah, ucapan orang yang sering kali menghujat, orang sering kali memprovokasi, orang yang sering kali perkataan-perkataannya tidak baik, nah, itu juga kalau kita bisa mempertahankan lisan kita ini, kita juga termasuk jihadun nafas. Jadi jihad diri sendiri kita ini, diri sendiri itu jihad yang paling sulit. Karena ini juga sudah disebutkan di hadis yang sebelum-sebelumnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan. Kalau beriman pada Allah dan hari akhir, maka katakanlah yang baik. Kalau nggak bisa mengatakan yang baik, diam aja gitu. Jadi jangan suka memprovokasi. Sekian hadis yang ke 29. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Butuh sanad. Jadi orang ngaji itu butuh sanad. Harus ada sanadnya. Saya dari guru saya dari gurunya, sampai ke Rasulullah. Nah, kalau ada sanadnya begitu kan, jadi jelas sumber pengetahuannya. Wathani at-tarjih liman dhahabu ilaihi inda ikhtilafis sahabah. Jadi ketika sahabat berbeda pendapat ini, kita bisa mentarjih bagi yang memiliki kapasitas keilmuan. Jadi kapasitas keilmuannya juga tidak cukup hanya bisa bahasa Arab saja, tapi harus bisa tafsir, usul fikih, ilmu hadis, dan lain sebagainya. Jadi syaratnya cukup kompleks. Wa qauluhu wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jadi muhdatsatul umur itu apa? I'lam annal muhdats ala qismaini. Muhdats itu dibagi dua. Perkara baru itu dibagi dua. Ada muhdatsun laisa lahu aslun fi syariah. Ada suatu hal yang baru, tapi nggak ada sama sekali
landasannya dalam syariat. Nah, ini namanya fahada batilun mazmumun atau bid'ah sayyi'ah. Nah, ini ada juga muhdatsun bihamlin nazir alan nazir. Tapi ada suatu hal yang baru bisa dikiaskan atau bahasa fikihnya misalnya ada diilhakkan, disamakan pada suatu peristiwa-peristiwa tertentu. Nah, ini fahadza laisa bimadmumin. Ini bukan yang tercela atau istilahnya di sini bid'ah hasanah. Li'anna lafdzul muhdats wa lafdzul bid'ah, lafadz muhdats sendiri, lafadz bid'ah sendiri itu la yuzammani tidak tercela limujarradil ismi karena hanya namanya. Nah, sekarang kadang orang dengar bid'ah itu konotasinya langsung sesuatu hal yang salah, padahal bid'ah itu tidak semuanya salah. Ada bid'ah yang hasanah. Bal li ma'nal mukhalafa li sunnah wa da'i ila dhalalah wala yutammu dzalika mutlaqan. Jadi yang namanya bid'ah itu enggak semuanya tercela. Ada bid'ah yang hasanah. Jadi jangan sampai kita karena enggak tahu dalilnya, enggak tahu landasan orang lain, jadi nanti orang lain dianggap melakukan suatu hal bid'ah yang tercela gitu. Padahal karena kita tidak tahu dalilnya saja. Jadi jangan sampai seperti itu. Faqad qala Allah Ta'ala ma ya'tihim min dzikrim min rabbihim muhdatsin. Waqala Umar, sahabat Umar berkata nikmatil bid'ah hadhihi, yakni at-tarawih. Jadi tarawih 20 rakaat itu adalah ketentuan dari sahabat Umar, yang mana Nabi belum pernah melakukan secara spesifik sholat tarawih 20 rakaat tambah 3 sholat witir itu. Nah, ini ketentuan dari sahabat Umar. Makanya sahabat Umar bilang, nah ini dia bid'ah yang sebaik-baiknya bid'ah adalah tarawih. Wa aman nawajid faya akhirul adros. Gigi geraham maksudnya adalah berpegang teguhlah pada sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidun.